Injil Matius 24 ayat 13. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita mau bertahan, amin. Bertahan. Bertahan setia, bertahan tulus, bertahan ibadah, bertahan. Hari ini kita belum lihat upah, tapi itu tidak akan pernah hilang, upah yang Tuhan beri. Nah, bertahan akan selamat, bertahan sampai kesudahan, sampai akhir, itu akan selamat. Ayat 17, Matius 21, ayat 17, katakan begini, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Baca yang kuning ayat 19, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Memperoleh hidup. Memperoleh hidup yang paling utama adalah hidup kekal. Memperoleh hidup itu juga berarti di dalam kehidupan tiap-tiap hari ada yang hidup. Sukacita, kebahagiaan, ada hidup. Jadi bukan makin suram, makin merosot, tetapi ada kehidupan. Ini janji Tuhan. Jadi bertahan dalam kebenaran, bertahan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kamu akan memperoleh hidup. Ada kalau orang semangat itu juga dikatakan hidup. Ada kehidupan, ada semangat, ada pertambahan, ada pertumbuhan. Nah, bagaimana agar mampu bertahan? Bagaimana supaya kita mampu bertahan dengan keadaan yang sampai hari ini kita lihat kacau balau, ekonomi merosot dan segala macam. Mudah-mudahan tidak ada yang belum tidak makan dari hari kemarin, kecuali yang sengaja puasa. Ya, yang senyum-senyum mudah-mudahan bukan karena tidak makan, tapi bagaimana agar kita mampu bertahan dari keadaan yang sulit. Pengaruh hidup dari hari ke hari, kita lihat pengaruh media sosial, banyak hal yang seperti benar tetapi sudah menyimpang, seperti ular beritahukan ke Hawa, seperti benar. Dan kita ada banyak kali terseret ke sana. Tetapi kita mau bertahan untuk hidup benar yang memang sungguh-sungguh adalah kebenaran. Amin. Kita mau jadi orang benar yang benar-benar benar. Nah, mesti tertanam itu di hati saudara dan saya. Bagaimana agar mampu bertahan? Yang pertama saya catat di sini, memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Memiliki hubungan benar dengan Tuhan. Ada banyak kali kita ada bina hubungan dengan Tuhan, tapi melalui pendapat kita sendiri. Yang benar adalah kita bina hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu berdasarkan firman Tuhan. Tidak bisa berubah. Harus berdasarkan firman Tuhan. Kita lihat yang berikut. Rela alami keadaan apapun karena kebenaran. Jadi kita mau lakukan kebenaran, lakukan firman Tuhan yang adalah kebenaran, tapi kita harus rela alami apapun akibat dari kita melakukan firman. Ada orang yang rela rugi karena dia berbuat jujur. Ada orang yang dipensiun dini atau dipecat karena dia jujur. Rela dipecat karena jujur. Diajak korupsi bareng, dia tidak mau. Dipecat. Jadi banyak kali yang dipecat itu orang jujur, bukan orang yang tidak jujur. Jangan salah. Saya tidak bermaksud katakan orang yang ditangkap hari-hari ini itu orang jujur.
Tetapi ada kalanya waktu satu kelompok bersepakat untuk curi uang negara, curi uang perusahaan dengan cara curang, tapi kita berdiri jujur, maka seringkali kita yang dibuang, yang digeser, orang benar yang digeser. Saya mulai menyimpang. Nah, rela alami keadaan apapun karena kebenaran. Saya ingat di khotbah di bukit dalam Injil Matius pasal 5, Tuhan Yesus pernah katakan begini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Karena kebenaran seringkali kita teraniaya. Dalam gereja pun seringkali penganiayaan itu terjadi. Terjadi penganiayaan karena mau bertahan dalam kebenaran. Nah, kita bertekad bertahan. Jadi bagaimana kita mampu bertahan untuk hidup dalam Tuhan dan selamat seperti tema ini, memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Hubungan yang benar, hubungan yang dibina dari hari ke hari dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan dengan pendapat sendiri, bukan dengan pendapat media sosial. Ada bagusnya juga, kita bisa baca di media sosial, ada juga yang bagus. Tetapi kita hati-hati karena banyak informasi seperti benar, tetapi sudah tidak benar. Nah, kemudian rela alami keadaan apapun demi kebenaran, karena kebenaran. Jadi kita mau lihat satu contoh hidup dengan tanda-tanda atau bagaimana mampu bertahan dua hal ini. Kita lihat contohnya di Lazarus. Saya terdorong untuk melihat, membekali kita semua untuk mampu bertahan di dalam Tuhan, bertahan dalam kebenaran, melalui sikap hidup Lazarus. Lukas 16 ayat 19 sampai 24. Lukas 16 ayat 19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ini dia pesta pora tiap hari. Ayat 20, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berarti tidak sehat, berarti sakit, dan sakitnya kayaknya belum sembuh-sembuh. Penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Saudara tahu, ini perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, orang kaya tidak dikasih nama. Tapi orang miskin ini diberi nama Lazarus. Lazarus, arti dari nama Lazarus, saya periksa-periksa, namanya itu adalah, maaf saya tidak buat catatan di sini, namanya adalah Allah telah menolong. Atau Allah adalah penolongku. Bagus ya namanya itu ya. Terus kita lihat Lazarus ada di pintu orang kaya yang sedang berpesta pora. Dia undang teman-temannya sama orang kaya. Saudara, kalau bikin ucapan syukur, undang semua orang. Amin. Terutama yang kurang makan, kekurangan makan. Ada yang kurang makan karena dia sengaja untuk diet, mulai menyimpang. Orang miskin, Lazarus, namanya bagus, Allah penolongku, Allah yang menolong. Itu jaminan hidup. Heran, perumpamaan ini Tuhan Yesus beri nama Lazarus.
dan keadaannya disampaikan dengan cukup detail, cukup terperinci. Dia pengemis. Kalau pengemis berarti dia orang kaya. Orang miskin. Bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, sakit. Sudah miskin, sakit, lapar lagi. Berbaring dekat pintu rumah orang kaya. Dekat. Dan dia lihat sendiri orang kaya, pesta, pora, tiap hari makan enak. Tapi dia ada di dekat pintu rumah orang kaya, tetapi orang kaya tidak memberi. Saudara, kalau Tuhan berkati saudara jadi kaya, jangan tunggu jadi kaya. Ada punya, jangan takut berbagi. Amin. Jangan takut berbagi. Orang yang mungkin tiap hari datang berdiri depan saudara. Dari siang belum makan, dari kemarin belum makan. Jangan terlalu keras hati, nanti kebiasaan. Banyak kali kan kita tidak memberi karena pikir begitu, nanti kebiasaan. Jangan-jangan Tuhan yang suruh dia, pergi ke rumah sana. Saya mau berkati rumah itu, orang yang di rumah itu, usaha yang di rumah itu. Tapi Tuhan dorong, suruh orang dulu yang rasanya kita tidak suka tolong. Tiba-tiba dia hadir depan rumah kita. Terus kita keraskan hati, akhirnya Tuhan bilang, betul, memang dia tidak pantas untuk yang saya rencanakan, memberkati dia, batal. Jangan mau, amin. Jadi peka. Berbahagialah orang yang murah hati, bukan murahan. Pengemis namanya Tuhan penolongku. Lapar, sakit, Tuhan tuntun dia datang dekat si orang kaya. Menguji hati orang kaya ini. Ternyata orang kaya ini dia tetap tidak mau. Dia rasa terlalu hina untuk beri. Malah kayaknya dia suruh pegawai-pegawainya, suruh anjing datang ke Lazarus dan menjilat boroknya Lazarus. Namanya Lazarus, Tuhan penolongku. Miskin, sakit, lapar, boroknya dijilat anjing, bukan diperban, bukan diobati. Seringkali Tuhan izinkan orang yang kita rasa tidak pantas kita tolong, Tuhan izinkan hadir di depan mata kita, di depan pintu rumah kita. Pintu rumah hati atau pintu rumah sungguhan. Tujuan Tuhan untuk menyadarkan kita, menyadarkan si orang kaya ini untuk bertanggung jawab atas setiap berkat yang Tuhan beri. Amin. Amin. Tuhan mau saudara dan saya ketika kita diberkati, Tuhan mau kita bertanggung jawab atas berkat itu. Setiap pemberian Tuhan, setiap berkat Tuhan atas hidup kita, Tuhan minta pertanggungjawaban. Supaya kita tidak salah di hadapan Tuhan. Nah, gagal orang kaya ini, tidak ada nama. Lazarus juga dia Tuhan jadikan contoh untuk bagaimana orang percaya itu bersikap. Kita lihat ayat 21. Lazarus ada duduk di pintu rumah orang kaya yang sedang berpesta, makan yang enak-enak, banyak makanannya, dan ingin menghilangkan laparnya. Miskin, sakit-sakitan, lapar. Dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, dia tidak minta makanan yang ada di meja.
Tapi dia minta yang jatuh-jatuh. Orang makan terus ada yang jatuh. Anak-anak makan ada yang jatuh. Dia cuma harapkan yang jatuh dari meja. Tapi orang kaya ini begitu keras hati. Tidak pantas. Lebih baik dimakan anjing daripada dimakan Lazarus. Saudara, orang yang ketika jadi kaya ada banyak kali berubah. Berubah jadi keras hati. Hati-hati, kita hati-hati. Nggak akan sulit Tuhan bikin kita jadi kaya semua. Amin. Nggak sulit. Tapi yang sulit adalah kita mempertahankan hati yang benar ketika kita jadi kaya. Ketika kita diberkati. Jangan sampai kita menyesal ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Tuhan bilang, dulu saya beri kesempatan engkau berbuat ini, engkau tidak mau. Mau berbuat ini ke orang itu, berbuat ini untuk pekerjaan Tuhan, engkau tolak, engkau abaikan. Dan kita tinggal menyesal. Aduh, coba waktu itu ya, saya lakukan. Kalau Tuhan dorong, jangan menolak. Karena Tuhan tidak pernah berutang. Lakukan saja, Tuhan tidak pernah berutang. Gereja bisa lalai, baik perhatikan saudara. Tapi perhatian Tuhan tidak pernah lalai. Oh, ada satu. Perhatian Tuhan tidak pernah lalai. Biar kecil amennya enggak apa-apa. Yang penting ada. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu. Tuhan Yesus sebut miskin. Mati. Orang miskin itu mati. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ini istilah pangkuan Abraham itu cuma satu gambaran. Tetapi yang dimaksud adalah tempat istirahat yang berbahagia. Bagi orang yang percaya yang meninggal. Jadi kalau kita meninggal, kita sebagai orang percaya, maka kita pergi ke tempat yang dikatakan pangkuan Abraham atau Firdaus, tempat untuk kita istirahat sampai tunggu Tuhan Yesus datang kembali, tempat penghakiman, sampai kita berhadapan dengan penghakiman, kita tunggu di tempat yang menyenangkan. Jadi ini saya suka lucu-lucu katakan begini. Lazarus mati. Lazarus mati karena dia kurang makan. Terus dia mati karena kurang obat. Jadi kurang makan dan kurang obat bisa bikin orang jadi mati. Walaupun memang nafas itu wewenang Tuhan. Tapi biar kalau saudara berhenti makan, mati juga. Tidak ada yang dimakan. Miskin. Sakit, tidak ada obat. Mati. Tapi mungkin tidak ada orang yang nganter Lazarus. Mungkin dinas sosial yang datang ambil jenazahnya. Dikuburkan. Mungkin cuma 1-2 orang yang ikut kuburkan dia. Dan nggak usah dipetikan, lempar aja begitu, timbun. Kemudian ayat 23. Orang kaya itu juga mati. Jadi dia mati juga karena banyak makan dan kebanyakan obat. Jadi orang yang kebanyakan makan dan kebanyakan obat mati juga. Kurang makan, kurang obat, mati. Banyak makan, kebanyakan obat, mati. Padu. Sama. Jangan terlalu makan obat banyak. Jangan terlalu makan banyak, walaupun saudara sedang diberkati. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, begitu dikubur,
badannya belum masuk di kuburan, itu jiwanya, rohnya sudah dibawa ke tempat siksaan. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, begitu mati langsung mulai disiksa. Kenapa dia disiksa? Karena dia menolak untuk lakukan kehendak Tuhan. Saudara masih ingat, yang selamat cuma orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Matius 7 ayat 21 itu. Nah, ini yang berbahaya. Waktu dia mati, yang antar Mercy, mobil-mobil bagus semua, antre. Sampai macet tuh jalan. Ke kuburan. Peti yang termahal hari ini berapa? Petinya mungkin ada lukisan perjamuan kudus yang antar pendeta-pendeta besar seluruh Indonesia hadir. Wah, pakai MC yang mahal, pakai penyanyi rohani yang datang nyanyi malam penghiburan. Gitu di kekuburan diantar, dan ada pendeta besar yang khotbah. Dia telah mengakhiri pertandingan dengan baik, telah melayani luar biasa. Karena kalau kaya biasanya undang pendeta besar. Kalau pendeta kayak pendeta Panarukan, enggak hitung. Bukan cemburu. Saudara, ada kata-kata yang agak lucu. Dia bilang, bukan urusan siapa yang mengantar kita ke kuburan, tetapi yang urusannya adalah siapa yang menyambut kita ketika kita lewati kematian ini. Yang nyambut, apakah api yang menyala-nyala? Kita lihat sebelum kita terus dulu. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Artinya ada perhentian. Bukan, jangan berpikir Lazarus digendong, Abraham duduk di pangkuan. Ini gambaran. Tetapi maksudnya ada perhentian, ada duduk dengan tenang. Sementara ini orang kaya, dia gelisah seperti berenang di dalam api. Dia bilang, aku sangat menderita di dalam alam maut. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan seterusnya. Dan ini dia, ayat 24. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Terus baca yang merah. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Sudahlah, berita ini tidak enak. Tapi kenapa berita yang tidak enak ini saya ulang-ulang? Karena saya tidak mau saudara dan saya itu masuk ke sana. Amin. Saya tidak mau. Saya berutang nyawa kepada saudara, berutang jiwa kepada saudara. Kalau saya karena segan, kok khotbah neraka-neraka terus. Khotbah kayak yang datang Tuhan sembuhkan, datang Tuhan berkati, datang utang lunas, datang janji. Kadang-kadang janji itu memang ada sesuai dengan Alkitab, tetapi ada banyak kali berubah jadi janji gombal. Daripada saudara terima janji gombal, lebih baik kita ketakutan mikir, sewaktu-waktu hidup saya berakhir, dan kalau berakhirnya disambut di tempat
Aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ini yang mengerikan. Nah, saudara, kita belajar dari Lazarus ini. Lazarus, Allah menolong. Allah penolongku. Tapi ketika ini dia Lazarus. Sikap Lazarus yang kita lihat tadi. Baca sama-sama 1, 2, 3. Tidak mengeluh kepada Tuhan, walaupun melihat orang berdosa, itu orang kaya itu, hidup berkelimpahan harta. Banyak kali kan kita berpikir begini. Banyak kali kita cemburu, lihat kan. Kok itu orang tidak benar. Itu orang berdagang curang. Itu orang tidak pernah ke gereja. Itu orang pokoknya tidak bagus. Tapi kok diberkati. Kita mulai mengeluh. Mulai cemburu. Dan mulai salahkan. Salahkan siapa? Tuhan. Tuhan yang disalahkan. Padahal salahnya kita kan. Kita selalu salahkan Tuhan. Kenapa dia tidak benar, koruptor, tidak ketangkap. Hidup enak. Mobil berderet. Modal hartanya ditanam saham di mana-mana. Kalau dia orang gereja, orang Kristen, begitu mati sama dengan Lazarus. Sampai presiden hadir di kematiannya. Kubur pakai upacara. Keren. Tapi begitu dia sampai di sana, Tuhan bilang, lemparkan dia ke sana. Sampai hari ini dia akan teriak, aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tolonglah, salah satu jemaat penaruhkan celup jarinya yang mungkin tidak pernah dicuci. Bawa ke mulutku. Apa boleh buat? Yang penting ada 1 tetes air. Itu tidak enak. Jangan senang lihat upacara luar biasa. Malam penghiburan sampai tidak ada tempat parkir lagi kita. Banyak sekali orang yang datang. Sampai di sana tidak ada yang sambut. Disambut sama malaikat pencabut nyawa. Lemparkan dia ke sana. Saudara, jaga baik-baik hidup saudara dan saya. Lazarus tidak mengeluh kepada Tuhan walaupun melihat orang berdosa hidup berkelimpahan. Tidak usah cemburu dan tidak usah mengeluh. Amin. Yang bikin kita punya hidup, punya hati jadi tidak enak, tidak tenang, karena kita mengeluh. Mengeluh itu mempengaruhi otak kita, mempengaruhi hati kita. Orang yang mengeluh seringkali darah tinggi, sakit kepala, macam-macam bisa ada muncul karena mengeluh. Tidak usah mengeluh jalani hidup ini. Tidak usah mengeluh. Apapun perlakuan, keadaan yang terjadi, apapun perlakuan orang, tidak usah mengeluh. Waktu kita mengeluh, tidak ada orang juga perhatikan. Tapi kalau kita bersyukur, Tuhan perhatikan kita. Amin. Lebih bagus mana, mengeluh atau bersyukur? Bersyukur menurut teori. Tapi dalam praktek kita lebih suka mengeluh daripada bersyukur. Iya kan? Bukan cuma saudara, termasuk saya. Tapi saya berjuang untuk enggak. Lazarus tidak mengeluh. Apa yang kita pelajari dari
dari Lazarus ini, dia tidak mengeluh kepada Tuhan walaupun melihat orang berdosa hidup berkelimpahan. Kemudian yang kedua, Lazarus tetap hidup benar. Dia bertahan hidup benar, tapi tetap miskin. Tidak terima kita kalau begini ya. Tidak terima. Tuhan, kadang-kadang kita bertanya kan, mana keadilan? Banyak kali begitu, walaupun kadang-kadang kita agak malu-malu untuk mengucapkan. Atau malu-malu kita munculkan itu di hati. Mana keadilan? Tuhan seperti tidak adil. Tuhan pernah berubah jadi adil menjadi kurang adil? Tidak pernah. Tidak pernah Tuhan berubah. Dia tetap adil. Dia tetap Allah yang adil. Nah, Lazarus bertahan untuk tetap hidup benar. Bertahan untuk tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Tetapi hidup benar, bertahan hidup benar, bertahan hidup dalam kehendak Tuhan, tetap miskin, tidak jadi kaya. Lukanya juga tidak sembuh-sembuh. Miskin, sakit, lapar. Lapar juga tidak ada yang ngasih makan. Kalau saya bilang, Tuhan, saya sudah setia mengiring Engkau, melayani Engkau, hidup menurut kehendak-Mu. Saya klaim, saudara pernah dengar orang bilang begitu di khotbah dan menyuruh orang klaim janji Tuhan, klaim janji Tuhan, tuntut janji Tuhan. Saya bilang, waduh, siapa kita mau nuntut Tuhan? Hebat benar kita ini. Nuntut Tuhan. Tuhan tidak usah dituntut. Suka-sukanya tuh Tuhan. Itu yang betul. Kita akan bersuka cita, kita akan bersuka kalau kita bisa berkata suka-sukanya Tuhan. Amin. Bapak Licon pernah nyanyi di sini, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Artinya, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Harus sampai ke sana kita. Kita sering ucapkan, tapi banyak kali kita menghindar dari biarlah kehendak-Mu yang jadi. Tapi doa kita selalu begini. Tuhan, jadikanlah kehendak-Ku terjadi. Ada lagu tua. Bukan kehendak-Ku yang jadi, doa Yesus kini ku turut. Tuhan Yesus punya doa, itu jadi kekuatan sebenarnya buat kita. Kita sudah berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Tidak sembuh-sembuh. Tuhan berkati saya sudah lapar, sudah tidak ada yang dimakan. Belum ada pertolongan terjadi. Langsung kita tangkap. Sharing kemarin, begitu sudah 3 kali. Tuhan Yesus doa 3 kali. Yang pertama dia bilang, kalau boleh salib ini lewat. Doa, dia datang lihat murid-murid tedung. Rupanya memang berdoa itu sulit. Itu sebabnya sedikit yang berdoa memang. Karena sulit. Nah, tapi di sini bagus. Terus dia doa lagi. Kalau boleh cawan ini lalu. Dia lihat lagi murid-murid tedung, turu, tidur. Kalian enggak sanggup ya? Doa, dampingi saya doa dalam penderitaan ini 1 jam saja. Susah rupanya. Doa 1 jam aja susah. Tapi kalau kita ngegosip 1 hari, tidak cukup. Tidak cukup.
Woi, kalau sudah gosip, woi, dari mulai dengan harga barang itu bisa berakhir sampai bajunya orang, apa, rambutnya orang, kukunya orang, gue segala macam keluar. Itu lihat, woi, saya pulang dulu mau masak, suami saya mau pulang. Nggak terasa berjam-jam. Nanti besok lagi ya, masih ada janji besok. Kalau doa nggak ada janji besok. Lihat-lihat. Tetap hidup benar, tapi tetap miskin. Mana keadilan Tuhan? Dia tidak tanya begitu. Bilang tetap miskin, jadilah kehendakmu. Tetap sakit, jadilah kehendakmu. Tetap menderita, tetap lapar, jadilah kehendakmu. Tidak pernah kecewa. Ada yang tahu nyanyian tak pernah kecewa? Ada? Nyanyi 1, 2, 3. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, kuserahkan semua, berjalan sertanya. Semakin bahagia. Bahagia atau bahaya? Tapi bahaya juga kadang-kadang. Tak pernah kecewa buat selamanya. Ingat itu. Waktu saudara kecewa, waktu saudara doanya enggak ada jawaban, katakan biar kehendakmu yang jadi. Amin. Nah, kita terus. Nah, ini dia. Berarti 1 dan 2, tidak mengeluh kepada Tuhan walaupun melihat orang berdosa hidup berkelimpahan dan juga tidak peduli dengan dia. Dan yang kedua, dia tetap bertahan hidup benar, tetap bertahan hidup dalam kehendak Tuhan walaupun tetap miskin, tetap sakit, tetap lapar, tetap kekurangan. Dia tetap miliki hubungan erat dengan Tuhan. Iya kan? Waktu kita miliki hubungan erat dengan Tuhan, kita pertahankan dari hari ke hari. Maka itu yang memampukan kita untuk menerima apapun keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Tanpa 1000 tanya. Sering ku tak mengerti. Tidak bisa dimengerti ini. Namanya Lazarus, Tuhan penolongku. Tapi tidak ditolong. Ya mungkin Lazarus lah yang bisa nyanyi. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya tidak. Tapi tidak apa-apa. Mungkin dia bisa nyanyi seperti itu. Rela. Kerelaan itu sesuatu yang kuat dalam hidup kita. Rela. Jadilah kehendakmu Tuhan. Walaupun itu bertentangan dengan keinginanku. Lazarus, dia jadi kuat begitu. Terus kita bagaimana untuk kita terapkan dalam hidup kita? Supaya kita kuat bertahan apapun yang terjadi, kita tetap harus dipenuhkan dengan Roh Kudus sehingga sanggup bertahan hidup dalam kehendak Tuhan. Kita harus ingat yang Tuhan Yesus bilang Matius 7 ayat 21. Yang selamat hanya orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga. Yohanes 16 ayat 13, kita rindu supaya kita tetap dituntun oleh Roh Kudus yang menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Saudara masih ingat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, kalau Roh Kudus itu turun atasmu, kamu akan beroleh kuasa, kemampuan untuk bersaksi memberitakan Injil,
tetapi juga kemampuan untuk bertahan hidup dalam kebenaran. Karena begitu kita dengar kebenaran, seringkali kita langsung bilang, oh iya saya mau nurut. Tetapi begitu alami tantangan, cobaan, kekurangan, sakit, dan lain-lain, tapi belum ada pertolongan, itu memerlukan kuasa, memerlukan kemampuan dari Roh Kudus, sampai kita mampu bertahan. Bertahan untuk hidup benar, bertahan untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Nah, cara untuk dapat bertahan, satu, apa? Tetap memiliki hubungan erat dengan Tuhan. Pelihara hubungan erat dengan Tuhan. Melalui doa, saudara baca firman Tuhan, merenung. Dan tentunya siapkan hati untuk selalu rela. Yang kedua, tidak kecewa dan mengeluh menghadapi atau mengalami keadaan apapun. Ya kan? Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tadi itu sering ku tak mengerti apa yang Tuhan buat, dan kita diingatkan di nyanyian itu tanpa 1000 tanya. Nggak tanya ke Tuhan, bilang jadilah kehendakmu. Nah, yang ketiga, cara untuk dapat bertahan. Baca sama-sama yang nomor 3 ini sambil berdiri. Sambil berdiri, baca sama-sama nomor 3. Yang main musik datang. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Percaya bahwa Tuhan pedulikan hidup kita, apapun keputusan Tuhan. Saya ulang. Percaya bahwa Tuhan pedulikan hidup kita, apapun keputusan Tuhan. Tuhan mau tolong, belum tolong, tidak ditolong, keputusan Tuhan pasti lebih baik dari yang kita duga. Keputusan Tuhan adalah yang terbaik. Puji Tuhan.